Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amala. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq. لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا أما بعد. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia berupa kenikmatan yang banyak, yang mana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk selalu bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan juga kita senantiasa berselawat kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih melanjutkan bab ma jaa man anna al-ghuluwa fi qubur as-salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Naam, tafadhal. Naam. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif rahimahullahu taala fi kitabih Kitab at-Tauhid. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصورها أوثانا تعبد من دون الله. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيتم اللات والعزى النجم قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid, bahwa tentang firman Allah Subhanahu wa taala, terangkanlah kepadaku, wahai kaum musyrikin, tentang berhala yang kalian anggap sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala, Al-Lata dan Al-Uzza. Quran surah An-Najm ayat 19. Mujahid berkata, Al-Lata adalah orang yang dahulu selalu membuatkan mereka adonan tepung untuk dijadikan roti. Setelah ia meninggal, mereka senantiasa mendatangi kuburannya. Demikian pula dituturkan oleh Abul Jauza'i dari Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas berkata, dahulu dia biasanya mengadonkan tepung roti untuk jemaah haji. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di pembahasan masih di bab yang ke-20, bab tentang ghulu, berlebih-lebihan terhadap kuburan orang soleh, yang mana kuburan orang saleh tersebut dijadikan sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan berhala? Kita mungkin ingin menjelaskan sedikit tentang penjelasan yang dimaksud dengan berhala. Berhala adalah bisa jadi suatu patung atau benda yang disakralkan, atau yang disucikan atau dianggap keramat
baik itu benda hidup ataupun benda mati. Seperti matahari, planet, atau kalau benda mati misalkan seperti patung. Ya. Inilah yang dimaksud dengan berhala. Apapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu dia berupa patung, benda yang dianggap keramat atau yang disakralkan, baik itu benda mati maupun benda hidup seperti matahari, planet-planet, bintang-bintang, pohon dan yang lain-lainnya. Bahkan kalau kita merujuk kepada KBBI, ya, berhala ini adalah suatu patung yang dianggap Tuhan atau yang didewakan. Dan di sini kita melihat bahwasannya berhala merupakan kesyirikan pertama. Berhala merupakan kesyirikan yang pertama sekali terjadi di muka bumi. Pertama sekali terjadi di muka bumi ini. Ya. Dan berhala yang pertama sekali disembah itu bukan berhala yang berkaitan tentang alam, bukan berhala tentang matahari, bukan juga nama-nama planet, bukan juga berhala tentang pohon atau batu dan yang lain-lainnya. Ternyata berhala yang merupakan pertama sekali terjadinya kesyirikan ini, ternyata berhalanya siapa? Berhalanya orang-orang saleh. Berhalanya orang-orang saleh. Kapan terjadinya ini? Terjadinya kesyirikan pertama sekali adalah di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Yang mana jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihi salam, dengan Nabi Nuh itu sekitar 10 generasi. Jadi kita harus sepakati bersama bahwasannya jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihi salam sejauh atau selama 10 generasi. Jadi yang dimaksud dengan asyratu qurun adalah 10 generasi. Yang mana sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya ukuran orang-orang terdahulu, ukuran mereka besar-besar dan umur mereka juga panjang-panjang. Umur mereka satu generasi itu ribuan tahun. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan tentang umur dari Nabi Nuh alaihi salam. Umur Nabi Nuh, kata beliau,
1050 tahun. Umur Nabi Nuh saja itu sekitar 1050 tahun. Jadi di sini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang dimaksud dengan berhala adalah segala patung atau benda yang disakralkan atau yang dianggap keramat, baik itu merupakan benda-benda hidup maupun benda-benda mati, seperti matahari, planet, patung, dan yang lain-lainnya. Dan ternyata berhala yang pertama sekali terjadi di muka bumi adalah berhalanya orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang mana mereka meninggal dunia sehingga mereka dibuatkan patung untuk mereka ini. Sebagaimana di dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa ya'uqa wa nasra wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra." Yang mana orang-orang soleh ini yang hidup di zaman Nabi Nuh alaihi salam ada 5 orang. Orang-orang solehnya yang pertama Wad, Yaghuth, Ya'uq, Wadda wa Yaghutha wa Ya'uqa, Wad, Yaghuth, apa lagi? Ya'uq, Suwa, ya. Suwa dan Nasr. Ya. Inilah 5 orang saleh yang ada di zaman Nabi Nuh alaihi salam, yang mana mereka adalah orang-orang yang saleh, lalu mereka meninggal dunia, lalu setan membisikkan kepada mereka untuk dibuatkan patung-patung kelima orang saleh ini di tempat-tempat kajian mereka. Apa tujuannya? Agar mereka semangat di dalam beribadah. Dia mengingat tuan gurunya nih yang sudah meninggal dunia, ya ketika kita melihat beliau, kita semangat untuk beribadah. Jadi tujuan awal dibentuknya atau dibuatkan patung-patung mereka itu bukan untuk diibadati, bukan untuk disembah, tapi untuk sekedar pengingat saja. Lalu berlalulah generasi yang pertama ini, lalu berlanjut ke generasi yang berikutnya, dan generasi yang berikutnya ini mereka jauh dari agama mereka, jauh dari ilmu yang sebenarnya awalnya untuk sebagai ingatan, malah dijadikan sebagai sembahan. Makanya di sini kita sebutkan bahwasan di antara bab ini berlebih-lebihan kuburan orang saleh menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala. Sebagai berhala yang disembah oleh mereka. Jadi berawal dari berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari bersama ada 2 tujuan atau 2 golongan orang yang dia berlebih-lebihan kepada kuburan orang saleh. Yang pertama sebagai wasilah, yang kedua sebagai tujuan. Yang pertama mereka berdoa di sana, beribadah di kuburan orang soleh tersebut sebagai wasilah, sebagai perantara agar ibadah mereka ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengerjakan ibadah di kuburan tersebut hanya sebatas wasilah saja. Yang kedua adalah sebagai tujuan utamanya. Mereka berdoa langsung kepada yang ada di dalam kubur tersebut. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhala yang pertama sekali terjadi di muka bumi ini bukan berhala
matahari, berupa alam atau pohon dan yang lainnya, ternyata berhala ini berawal dari hulunya, berlebihannya terhadap orang saleh. Lalu di sini, di dalil yang kedua, diriwayatkan dari Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan, dari Mansur, an Mujahid, dan mana beliau berkatakan, afara'aitumul Lata wal Uzza. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aitum afara'aitumul Lata wal Uzza. Lata wal Uzza. Jadi di sini dalilnya adalah afara'aitum, jelaskanlah kepadaku wahai orang-orang musyrikin. Jelaskan kepadaku wahai orang-orang musyrikin, orang-orang musyrikin, tentang berhala yang kamu anggap sebagai anak perempuan Allah. Yang kalian anggap anak perempuan Allah, itu Lata dan Uzza. Lata dan Uzza. Jadi di sini dijelaskan bahwasannya siapa Lata ini? Lata adalah orang baik yang membuat adonan roti, untuk jamaah haji. Jadi haji sudah ada, disyariatkan, dan ini merupakan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Lata adalah orang yang baik membuat adonan roti untuk jamaah haji. Lalu ketika dia meninggal dunia, orang-orang membuatkan patung untuknya. Membuatkan patung Lata. Jadi inilah kisah bahwasannya Lata itu merupakan berhala yang dia dahulunya ketika masa hidupnya dia adalah orang yang baik yang membuat adonan roti bagi orang-orang yang berangkat haji. Orang yang berhaji diberikan roti oleh orang yang bernama Lata ini. Ketika meninggal dunia, orang-orang pun membuat patung untuk dia. Maka di sini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat banyak terjadi kesyirikan itu berawal dari apa? Berawal dari berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Terhadap orang saleh dalam bentuk apa? Dalam bentuk misalkan bertabaruk dengan dia, atau
mencari berkah dengan mencium kakinya, atau dia sujud kepada orang soleh tersebut, atau mengambil hal-hal yang lain, atau yang cukup sering kita lihat adalah air berkah atau air doa. Ini air bukan sembarangan air, tapi air yang ada doanya. Dan itu cukup laris terjual. Ya. Jadi ini diantara bentuk ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Jadi berawal berlebih-lebihan terhadap orang saleh, dan biasanya kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya berlebih-lebihan ini semakin meningkat kepada orang saleh ini kalau dia sudah meninggal dunia. Ketika dia masih hidup, ya orang berlebih-lebihannya tidak begitu terlalu berlebih-lebihannya. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia, itu berlebih-lebihannya semakin meningkat. Ya. Karena terkadang ketika dia masih hidup, masih ada sifat kemanusiaannya. Yang namanya sifat manusia mesti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Jadi kekurangannya terlihat sehingga orang terkadang kurang hormat, kurang respect kepada dia. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia, kekurangannya sudah terkurangi, yang kelihatan adalah kelebihannya. Ya, betapa sering kita lihat terjadinya orang berlebih-lebihan terhadap orang saleh, terutama kalau dia sudah meninggal dunia. Siapapun orangnya. Ya, kita lihat ada orang yang mereka berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa karena dianggap sudah meninggal dunia. Sehingga mereka pun berlebih-lebihan. Dan begitu juga dengan agama-agama yang lainnya. Maka di sini kita sampaikan bahwasannya berlebih-lebihan terhadap orang saleh ya bisa menjadikan kuburannya sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berhati-hati untuk di dalam menghormati, di dalam memuliakan orang saleh. Orang saleh harus kita muliakan, harus kita cintai, tapi ada kadarnya, ada batasnya. Jangan sampai kita melewati batas tersebut, kita jatuh kepada berlebih-lebihan terhadap orang saleh, dan ini mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Sebagaimana bab sebelum dari bab ini, bagaimana Nabi SAW betul-betul melarang dengan larangan yang tegas, larangan yang keras. Untuk apa? Untuk tidak menjadikan kuburan beliau sebagai kuburan untuk diibadati, sebagai kuburan yang untuk disembah. Beliau sangat-sangat melarang itu semua. Jadi di sini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi berlebihan terhadap orang saleh merupakan pintu jatuhnya seorang kepada kesyirikan. Oke? Mungkin dihapus dulu, kita lanjut ke dalil yang berikutnya. Ahsanallahu ilaikum. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajida was suruj. Rawahu Ahlus Sunan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan yang menziarahi kuburan serta orang-orang yang membangun masjid masjid atau tempat ibadah dan meletakkan lampu di atas masjid itu. Diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur. Zairatil qubur. Zairatil qubur wal muttakhidina
'alaiha al-masajid. Was-suruja. Was-suruja. Ya. Jadi hadis yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat Rasulullah melaknat apa yang disebut dengan melaknat jemaah? Melaknat adalah artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zairatul qubur. Perempuan yang menziarahi kubur. Yang menziarahi kubur wal muttakhidina 'alaiha al-masajid, menjadikan kuburan sebagai masjid. Kuburan sebagai masjid. Dan was-suruji, dan memberikan lampu penerangan. Memberikan lampu penerangan di kuburan. Di kuburan. Nah, di sini kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita dalam hadis ini ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan yang menziarahi kubur. Rasulullah melaknat para wanita menziarahi kubur. Kubur. Apa hukumnya? Apa hukum menziarahi kubur bagi perempuan? Apa hukumnya? Ya, di sini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama hukumnya dilarang. Hukumnya dilarang. Apa dalil larangannya? Ini dilarang secara mutlak ya. Apa dalil dilarangnya? Ini dia. Dalilnya adalah la'ana Rasulullah SAW zairatul qubur. Nih. Rasulullah SAW melarang perempuan untuk menziarahi kubur. Ini merupakan dalil bahwasannya perempuan dilarang untuk menziarahi kubur. Dan ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, hukumnya boleh tapi tidak sering. Tapi tidak sering. Ya, jadi dalam 2 hal ini
kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat bagi perempuan-perempuan yang menziarahi kuburan. Ya. Jadi larangannya pendapatnya ada dua. Ada yang mengatakan pendapatnya ini adalah dilarang secara total, secara mutlak. Yang kedua, hukumnya boleh tapi dengan catatan tidak sering-sering berziarah kubur. Karena kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang lainnya, la'anallah zairatil qubur. Allah Subhanahu wa taala melaknat perempuan-perempuan yang sering menziarahi kubur. Ya, jadi di sini ada dua dalil yang saling menguatkan bahwasannya larangan di dalam menziarahi kubur bagi perempuan. Karena kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena di antara sebabnya kata para ulama adalah karena biasanya perempuan hati mereka tidak sekuat laki-laki. Perempuan hati mereka lebih lemah. Jadi kalau mereka pergi ke kuburan, mereka menangisnya kadang meraung-raung, menangisnya dengan menangis yang histeris, terkadang keluar ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala atau ucapan-ucapan yang menolak takdir. Ya Allah, kenapa ini diambil ya Allah? Kenapa dia dahulu ya Allah? Kenapa ini? Ya meraung-raung, merintih-rintih. Maka ini di antara sebab kenapa perempuan dilarang untuk sering-sering dalam menziarahi kubur. Karena menziarah kubur ini sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama pada pertemuan yang lalu, memiliki dua tujuan. Apa tujuannya, Pak? Untuk mengingat kematian, mengingat negeri akhirat. Yang kedua adalah untuk mendoakan bagi penghuni kuburnya. Makanya tak kala kita ingin berziarah kubur, di antara doa yang diajarkan Nabi SAW, Assalamualaikum ya ahlad diyar, minal muslimina wa minal mu'minin, wa inna insyaallahu bikum lahikun. Atau ada yang lebih lengkap lagi dengan doa yang lebih lengkapnya. Ya, jadi ini di antara doa yang kita kalau berziarah kubur. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tujuan kita dan menziarahi kubur membuat kita teringat-ingat, kita masih belum bisa istilah sekarang dengan move on. Mengingat-ingat tentang orang yang meninggal ini membuat memori kita kembali sedih lagi, maka ini bukan tujuan untuk kita berziarah kubur. Karena tujuan kita berziarah kubur sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW adalah untuk mengingat kematian. Bahwasannya tak kala kita sering-sering berziarah kubur, kita sadar dan kita tahu bahwasannya hidup kita tidak lama. Semua kita pasti akan meninggal dunia. Kita akan menempati tempat yang seperti ini juga. Itu tujuan kita di dalam berziarah kubur. Jadi kalau seandainya kita berziarah kubur membuat hati kita semakin sedih, maka lebih baik kita tidak berziarah kubur. Kenapa? Karena tujuannya dalam berziarah bukan untuk itu. Bukan membuat kita semakin sedih, mengingat-ingat, bahkan meraung-raung di sana. Ya Allah, saya masih sayang sama orang tua saya, sama suami saya, sama istri saya, sama anak saya ya Allah. Ya, kalau itu membuat kita sedih, maka ini bukan termasuk tujuan di dalam kita berziarah kubur. Ya. Jadi hukum berziarah kubur kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ambil hukum boleh bagi perempuan, ya tidak dianjurkan untuk tidak sering-sering berziarah kubur. Kalau kita ke kuburan baki jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu perempuan dilarang untuk berziarah. Yang boleh itu hanya laki-laki saja. Kalau kita ingin berziarah di kuburan baki, ya, tidak diperuntukkan untuk perempuan. Ya, jadi untuk menghindari fitnah. Dan juga para ulama juga sepakat bahwasannya termasuk pahala dan keutamaan dari seorang dia menziarahi kubur atau mengiringi jenazah, kata para ulama adalah
ini terkhusus untuk kaum laki-laki saja. Tidak untuk kaum perempuan. Jadi keutamaan dalam mengiringi jenazah hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki saja, dan ini merupakan ijma' para ulama. Para ulama telah bersepakat. Ya. Allahu a'lam. Ya, kita mungkin azan dulu. Silakan. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, yang kedua adalah menjadikan kuburan sebagai masjid. Menjadikan kuburan sebagai masjid. Sebagai masjid. Lupa kuburannya. Menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya. Jadi ini sudah kita jelaskan bersama, sudah kita pelajari bahwasannya di antara menjadikan kuburan sebagai masjid adalah kita beribadah di kuburan. Sebagaimana telah berlalu hadis yang menjelaskan bahwasannya rumah yang tidak dihidupkan dengan ibadah di dalamnya, maka rumah tersebut seperti bagaikan kuburan. Artinya kuburan bukan untuk tempat beribadah. Rumah saja yang tidak ditegakkan di dalamnya solat-solat sunnah, ibadah-ibadah sunnah, tilawatul Quran, membaca Al-Quran, maka disebut sebagai kuburan. Artinya kuburan bukan tempat ibadah. Jadi kalau rumah kita tidak seperti kuburan, maka kita harus hidupkan dengan membaca Al-Quran, dengan beribadah-ibadah di dalamnya. Ya, terutama ibadah-ibadah sunnah, solat duha, atau solat qiyamul lail, solat tahajud, dan solat sunnah rawatib yang lainnya. Solat sunnah rawatib termasuk solat sunnah yang afdalnya kita kerjakan di rumah. Ya, jadi solat sunnah itu termasuk ibadah yang mana kalau kita beribadah, kita kerjakan di rumah, sehingga rumah kita tersebut hidup dan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis yang menyebutkan bahwasannya malaikat rahmat, malaikat keberkahan tidak akan masuk ke dalam rumah jika dalam rumah tersebut terdapat suratan, terdapat gambar-gambar, lukisan-lukisan, patung-patung, dan juga ada yang memelihara anjing di rumahnya. Jadi di antara sebab hilangnya keberkahan di rumah, sehingga orang yang berada di dalam rumah tersebut tidak mendapatkan ketenangan, bisa jadi disebabkan karena malaikat rahmah tidak datang, tidak masuk ke rumahnya. Maka di antara mendapatkan keberkahan di dalam rumah adalah mari kita berusaha yang berada di dalam rumah tersebut untuk menghidupkan rumah tersebut dengan ibadah-ibadah di dalamnya. Jadi intinya kuburan bukan masjid, bukan tempat untuk beribadah. Jadi keliru orang yang mengatakan bahwasannya kalau mau khusyuk ibadahnya, kalau mau khusyuk sholatnya, kalau mau nyaman untuk tilawatul Qur'annya atau berdoanya, maka dikerjakan di kuburan ini salah. Karena kuburan bukan untuk tempat beribadah. Sebagaimana di antara doa Nabi SAW adalah Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ya. Yang ketiga adalah pembahasannya memberikan kuburan lampu-lampu. Memberikan kuburan lampu-lampu dan hiasan lainnya.
Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memberikan lampu-lampu di kuburan, yang pertama ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa menjadi sarana menuju kesyirikan. Menuju kesyirikan. Ya, jadi kuburan-kuburan yang dihiasi, yang dikasih lampu-lampu, dikasih terang-terangan, sehingga kuburan itu bisa menjadi sarana atau wasilah perantara untuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membuang-buang harta. Membuang-buang harta atau mubazir. Ya. Memberikan cahaya atau lampu untuk kuburan ini tidak lain dan tidak bukan, ya, apalagi dalam bentuk hiasan-hiasan, ini jatuh kepada membuang-buang harta. Karena tujuan dari kita melihat kuburan atau berziarah kubur agar kita mengingat bahwasannya kita ini tidak lama hidupnya. Kita semua pasti akan meninggal dunia. Dan kita juga harus mengingat negeri akhirat. Karena kalau kita berziarah kubur, kita lihat, oh, seperti inilah masa depan kita nantinya. Kalau kita dikuburkan, ya kuburannya sederhana. Sekaya apapun kita, ya tetap kita dikuburkan dalam bentuk seperti itu saja. Tidak ditinggikan, tidak diperindah, karena kalau diperindah, dikasih taman, dikasih hiasan-hiasan, dikasih air mancur, ya hilang mengingat akhiratnya kita. Ya, salah niat jadinya. Jadi tempat wisata jadinya. Ya. Maka ini tidak sebagai tujuan kita berziarah kubur. Jadi sekaya apapun kita, sesukses apapun kita, kalau kita meninggal dunia, kuburan kita, ya seperti inilah kita. Ya, ada orang yang mereka membuat rumah untuk kuburan. Bahkan membawa barang-barang berharganya, perhiasannya untuk di kuburannya. Fungsinya apa? Tidak ada. Ya. Maka tujuan kita berziarah kubur adalah untuk mengingat kematian dan untuk mengingat akhirat. Ya, bahwasannya sekaya apapun kita meninggal, yang kita bawa bajunya adalah kain kafan. Tidak ada lagi yang kita bawa selain daripada itu. Rumah yang kita usahakan, semegah apapun, semewah apapun, tetap kita tinggalkan. Kendaraan yang kita miliki, harta yang melimpah kita miliki, itu semua hanya kita tinggalkan untuk ahli waris kita, bukan untuk kita bawa. Jadi memberikan lampu-lampu atau hiasan-hiasan di kuburan itu bisa menjadi sarana menuju kesyirikan dan itu membuang-buang harta. Maka di sini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dia penjelasan dari bab yang kita pelajari dari syarah kitab tauhid, bab yang ke-20, ghulu, berlebihan terhadap kuburan orang saleh, menjadikan berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dahulu ketika Rasulullah SAW Fatuh Mekah, Nabi SAW yang pertama sekali yang beliau hancurkan adalah berhala-berhala yang ada di sekitar Mekah. Berapa jumlahnya? Sekitar 320 berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Termasuk berhala Lata tadi. Ya, jadi itu termasuk di antara berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Dan ketika Fatuh Mekah, yang dihancurkan oleh Nabi terlebih dahulu adalah berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah tersebut. Maka di sini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus berusaha menghindari hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Termasuk di antaranya adalah surah, gambar-gambar, foto-foto makhluk yang bernyawa, apalagi foto orang, apalagi foto orang-orang yang dikatakan sebagai orang yang soleh, ini lebih baik kita menghindarinya. Karena kita khawatir ini bisa
menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Ya, kita mengingat foto tersebut, kita melihat kebaikannya, terkadang bisa membuat kita semakin sedih atau bisa menjerumuskan kita kepada ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Ya, jadi ini pembahasan kita di bab yang ke-20 ini. Insyaallah kita lanjutkan nanti di bab yang berikutnya. Karena bab ini sudah kita ambil 3 dalilnya. Ya, sebelum kita tutup, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita ingin bertanya, silakan bagi bisa yang menjawab. Ya, tentang apa tadi yang kita jelaskan di awal, apa yang dimaksud dengan berhala? Antum. Yang disakralkan, bukan diseklarkan. Patung, terus dan ya, insyaallah barakallahu fikum. Ya. Satu lagi. Siapa yang bisa menyebutkan 5 orang soleh? Orang soleh dari Nabi Nuh alaihissalam. Pak Ketua. Wad, Yaghut, Ya'uq, Yaghut, Yusa, Waddaw, Suwa, Nasar. Ya, Masya Allah. Langganan Ketua ini. Masya Allah. Tanpa melihat. Barakallahu fikum. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat-niat baik kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya, surga Firdaus al-A'la, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.